Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan materi mengenai router. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hana Rohaini. Nama saya Vini Maisyatul Fauzia. Nama saya Salisa Kila Bahrudin. Nama saya Anissa Pegi. Saya Oswaldo Junior Nenggolan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 lapisan jaringan seperti internet protokol, dari stack protokol 7 lapis OSI. Router berfungsi sebagai penghubung antara 2 atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network atau LAN. Lalu ada jenis-jenis router. Yang pertama, router aplikasi. Router jenis ini adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda install pada sistem operasi komputer, sehingga sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja seperti router. Misalnya aplikasi Winget, WinProxy, WinRoute, Spygate, dan lain-lain. Yang kedua, router hardware. Router hardware adalah sebuah hardware yang memiliki kemampuan seperti router. Maka dengan hardware tersebut, Anda dapat membagi IP address. Yang ketiga ada router PC. Router PC adalah sebuah komputer yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Untuk membuat sebuah router PC tidak harus menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Komputer dengan prosesor Pentium 2, hardware 10 GB, dan RAM 64, serta telah tersedia LAN card sudah bisa digunakan sebagai router PC. Selanjutnya ada kelebihan dari router. Yang pertama kelebihannya yaitu router dapat menyaring proses data dan dapat membagi jaringan menjadi beberapa subnet sehingga hanya proses yang ditujukan untuk IP address tertentu yang bisa mengalir dari satu segmen ke segmen lainnya. Kedua, dapat menghubungkan jaringan komputer ke jaringan lainnya. Dan ketiga, router dapat digunakan pada topologi jaringan apapun dan tidak peka terhadap masalah kelambatan waktu. Keempat, router umumnya dapat lebih dikonfigurasikan daripada break. Yang kelima, setiap proses pengiriman data harus menggunakan IP address. Yang keenam, tergantung pada protokol. Yang ketujuh, biaya. Router umumnya lebih kompleks daripada bridge dan lebih mahal. Yang kedelapan, sistem tak terjangkau. Pengguna routing table statik menyebabkan beberapa sistem dapat terjangkau oleh sistem lain. Kekurangan router sebagai berikut. 1. Tidak hanya hardware yang digunakan seperti hard disk. Hard disk bisa saja jebol karena dinyalakan terus-menerus, tetapi router fisik bisa dinyalakan secara terus-menerus. Kedua, lemahnya keamanan data dari serangan virus maupun spam. Ketiga, pilihan koneksinya terbatas tergantung jumlah network card dan slot PCI yang tersedia. Keempat, kestabilan kerja tidak sebaik dedicated router. Kelima, bila device komputer mengalami masalah, maka router dalam jaringan tidak akan berfungsi. Keenam, ada harga, ada kinerja. Berbeda dengan dedicated router yang memiliki semisal Cisco yang memiliki kestabilan kerja yang tinggi. Ketujuh, dengan peran ganda yang diemban router, maka kinerja PC router akan menjadi berat. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja router. Cara kerja router bekerja dengan cara merutekan paket atau data informasi yang disebut dengan routing. Dengan cara teknik routing tersebut, router dapat mengetahui arah rute perjalanan informasi tersebut yang akan dituju. Apakah berada pada satu jaringan yang sama atau berbeda? Jika informasi yang dituju mengarahkan kepada jaringan yang berbeda, maka router akan meneruskannya kepada jaringan tersebut. Sebaiknya, apabila paket yang dituju adalah jaringan yang sama, maka router akan menghalangi paket keluar serta meneruskan paket tersebut dengan routing di jaringan yang sama sampai terkirim ke tujuan.
Jadi kesimpulannya adalah router memang tidak bisa dipisahkan saat instalasi jaringan. Keberadaan router sangat membantu jaringan agar dapat bekerja secara maksimal dan efisien. Berbagai paket data yang dikirim bisa lebih mudah terkirim, entah itu antar jaringan atau berbeda jaringan. Karena router sekarang sudah semakin canggih. Kita juga bisa menghubungkan router dengan PC, laptop, atau gadget agar bisa tersambung ke dalam jaringan komputer. Hal yang seperti ini yang membuat router begitu bermanfaat untuk digunakan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian dan khususnya untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.